Pegang aja. Oke, teman-teman, terima kasih atas kesediaannya untuk menemani kami dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian. Tadi ada perwakilan dari kami termasuk saya yang melaporkan, sebelumnya berbincang kepada pimpinan KPK untuk menyampaikan hasil temuan koalisi terkait dengan dugaan korupsi pengadaan gas air mata tahun 2022 dan tahun 2023. Jadi berdasarkan hasil temuan kami, setidaknya ada beberapa hal yang perlu kami dorong kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena apa? Karena Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan kewenangan untuk menangani kasus korupsi yang diduga melibatkan aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah kepolisian. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, ini juga terkait dengan keprihatinan kami terkait dengan penanganan aksi-aksi beberapa waktu lalu yang cenderung berdimensi kekerasannya cukup tinggi, termasuk penggunaan gas air mata. Jadi ini yang menjadi salah satu dasar bagi kami untuk menyampaikan laporan dugaan korupsi pengadaan gas air mata kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, terkait pengadaan gas air mata ini, tadi kami sampaikan setidaknya ada beberapa hal terkait potensi penyimpangan yang terjadi. Pertama, terkait dugaan persekongkolan tender yang mengarah kepada merek tertentu. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, terkait dengan indikasi markup atau kemahalan harga yang dilakukan oleh panitia pengadaan, yang bagi kami ini ada persoalan ketidakcermatan dalam menyusun harga perkiraan sendiri terkait dengan paper projectile launcher tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, dugaan indikasi markupnya ini mencapai sekitar 26 miliar. Nah, itu sudah kami sampaikan kepada pimpinan KPK, termasuk kepada bagian pengaduan masyarakat, agar itu segera ditindaklanjuti. Karena sekali lagi anggaran yang digunakan ini adalah bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, yang itu notabene berdasarkan dari pajak masyarakat. Jadi sangat ironis sekali kalau kemudian kalau masyarakat memberikan pajaknya untuk penyediaan alat pengamanan gitu ya untuk masyarakat, tapi justru masyarakat menerima dampak negatif terhadap pengadaan gas air mata tersebut. Sehingga ini yang harapannya bagi kami, karena tadi soal kewenangan dari KPK sendiri untuk menangani kasus-kasus yang diduga melibatkan aparat penegak hukum. Di samping itu juga kasus-kasus pengadaan barang dan jasa ini jumlahnya sangat banyak, menjadi dominan, tidak hanya tentu di institusi kepolisian, tapi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jadi menurut saya ini menjadi satu hal yang penting bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangani kasus ini. Apalagi ini sudah menjelang habis periode pimpinan KPK yang saat ini. Saya harap mereka punya satu keberanian untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua, bisa menjadi legacy kepada pimpinan berikutnya, agar mereka benar-benar berani untuk menangani kasus-kasus yang bukan hanya penyelenggara negara. Karena sekali lagi, korupsi yang terjadi atau melibatkan aparat penegak hukum itu justru akan merusak citra dari penegak hukum itu sendiri. Jadi harapannya KPK bisa punya keberanian dan benar-benar bisa menangani kasus ini sampai selesai gitu ya. Apalagi tipikal dari kasus pengadaan ini, berdasarkan dari diskusi kami di atas tadi, itu tidak terlalu sulit untuk ditangani gitu ya. Banyak hal informasi yang sifatnya tidak rahasia bisa diakses oleh publik di berbagai website, termasuk soal penyedianya sendiri itu sudah menyampaikan misalnya berapa harganya. Jadi sangat mudah untuk mengkomparasi atau membandingkan harga dari paper projectile launcher ini gitu, termasuk alat pendukungnya. Dan terakhir sekali lagi, ini
bukan hanya pengadaan yang tahun 2022 yang sempat kami sampaikan beberapa bulan yang lalu gitu ya, tapi juga ada pengadaan yang tahun 2023 yang harusnya jadi pelajaran tapi ternyata tidak menjadi perhatian oleh institusi kepolisian. Jadi itu dari sisi anti korupsinya. Dan nanti ada kawan-kawan, ini ada Kang Isnur dari LBHI dan ada Bung Ade dari LBHP, ada Rani dari PSHK dan dari Aji Jakarta, itu bisa menyampaikan dari perspektif yang lain di luar korupsi sehingga semakin menguatkan argumentasi kami kenapa kemudian kami melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelum ke pertanyaan nanti kita tunggu kawan-kawan yang lain dulu ya. Silakan selanjutnya Kang Isnur. Ya, terima kasih. Saya Muhammad Isnur, Ketua Umum Pengurus LBHI. Pertama, laporan ke KPK atas dugaan tindak pidana korupsi di kepolisian menyangkut gas air mata. Ini bagian dari partisipasi publik yang dijamin oleh banyak undang-undang dan undang-undang melindungi para pelapornya. Tidak boleh kemudian ada ancaman, ada pemidanaan atau serangan balik kepada para pelapornya. Yang kedua, laporan juga dilakukan sebelumnya dengan mekanisme kami mencoba minta verifikasi ya, mencoba informasi publik, tapi juga tidak diberikan, tidak dijawab. Jadi dianggapnya sebagai rahasia. Padahal ini bukan rahasia. Gitu. Yang ketiga, gas air mata dalam konteks kekuatan kepolisian dalam tindakan di lapangan sebenarnya tidak boleh dilakukan lagi. Karena ini berbahaya ya, sangat banyak di negara lain dilarang gitu. Kenapa? Karena penggunaannya selama ini tidak pernah diaudit. Bagaimana penggunaannya, saatnya kapan, di mana, bagaimana, dan dampaknya seperti apa. Dan dalam banyak kasus ini berdampak bahkan pada kematian. Kita masih ingat di Kanjuruhan, kita masih ingat di Rempang sampai kena anak sekolah, kemarin di Semarang kena masjid, kena sekolah. Jadi dari konteks di mana ini digunakan untuk memberangus kebebasan berekspresi sangat berbahaya dan bahkan membahayakan kesehatan dan nyawa gitu. Oleh karena itu kami meminta sebenarnya kepada KPK pertama segera memeriksa ya, segera menyelidiki dugaan pidana korupsi ini. Dan tadi dibilang oleh Mas Agus ini sangat terang benderang bagaimana menghitung dan lain-lainnya. Tapi yang kedua, secara politik hukum ya, kami minta Komisi 3 DPR RI untuk melakukan audit secara menyeluruh penggunaan tindakan-tindakan kepolisian dalam menghadapi demonstran. Bagaimana penggunaan gas air mata ya, bahkan dulu di 2019 kami menemukan ada penggunaan yang sudah daluarsa. Itu berbahaya sekali gitu. Dan penggunaannya juga berlebihan dalam artian dia menyasar bukan hanya membubarkan, tapi untuk memburu, kemudian menangkap, kemudian memukuli di mana-mana. Itu yang kami temukan di lapangan. Mudah-mudahan KPK bergerak cepat dan mencegah ya terjadi kembali dugaan tindak pidana korupsi, dan kemudian DPR juga mencegah penggunaan ini terus-menerus terjadi. Demikian dari saya, terima kasih. Saya menambahkan mungkin tadi kalau dari teman-teman dari perspektif bagaimana kasus ini diusut gitu ya dalam konteks tindak pidana korupsi gitu ya. Bahwa perlu teman-teman ketahui tindakan yang mengeluarkan gas air mata itu bukanlah satu-satunya gitu ya tindakan untuk membatasi kebebasan berekspresi gitu. Misalkan teman-teman tahu misalkan di beberapa aksi sebelumnya yang baru-baru ini itu cukup banyak jatuh gitu ya korban baik kekerasan fisik gitu ya, intimidasi gitu ya. Bahkan kami sendiri di LBHP bersama Haji mencatat setidaknya ada 11 jurnalis yang kemudian menjadi korban baik itu karena intimidasi gitu ya, kekerasan fisik, maupun ketika melakukan pendokumentasian kekerasan teman-teman jurnalis juga terkena gas air mata gitu. Nah, saya pikir hari-hari ini penggunaan gas air mata dianggap sebagai hal yang legal dan lumrah gitu. Padahal kalau dari aspek misalkan kesehatan dan berbagai macam lainnya itu justru merugikan. Yang mana kita tahu bahwa misalkan di aksi-aksi sebelumnya banyak sekali korban-korban akibat gas air mata. Jadi saya pikir ini hal yang sangat penting untuk kita lihat bersama gitu ya. Kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Tapi kemudian ketika ada pembatasannya pun sebenarnya tidak boleh merugikan secara fisik gitu ya, ataupun merugikan masyarakat secara umum. Mungkin itu dari saya. Perkenalkan saya Rani, saya peneliti di Pusat
Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Sorry, thank you. Oke, mungkin saya akan berbicara perspektif terkait dengan kebebasan sipil ya. Kalau dilihat selain dengan terkait dengan pengadaan gas air mata ini, selain ada dugaan tindak pidana korupsi, juga besar sekali ancaman kebebasan sipil terhadap pengadaan gas air mata. Seperti yang kita lihat pada aksi kemarin yang terdekat saja seperti itu, ada praktik-praktik excessive use of force berupa penggunaan gas air mata yang ditujukan kepada masa aksi. Dan kalau ditarik ke belakang, misalnya pada reformasi di korupsi tahun 2019, hal serupa juga terjadi seperti itu, dan padahal baik pada masa aksi reformasi di korupsi dan peringatan darurat kemarin, konteksnya sama. Masyarakat sedang menunjukkan protes dan kritik terhadap pembentuk kebijakan yang mana DPR dan pemerintah lagi-lagi tidak mengindahkan apa yang disebut dengan meaningful participation dalam konteks proses legislasi yang demokratis. Nah, di sini kami melihat bahwa memang penggunaan gas air mata pada akhirnya ditujukan untuk merepresi kebebasan sipil dan juga hak konstitusional dari masyarakat itu sendiri, dan terlebih dalam konteks anggaran ini ada kaitannya secara kelembagaan dengan DPR, yang mana seharusnya DPR memiliki kewenangan untuk memberikan tindakan yang tegas kepada kepolisian gitu ya, karena ini kan menggunakan keuangan rakyat dan keuangan negara seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sonia Andomo, saya dari Advokasi Haji Jakarta. Sepertinya dari tadi sudah disampaikan secara lugas dan konkret, cuman ada satu yang saya ingin tambahkan, perlakuan tindakan represif dari polisi terhadap sipil maupun jurnalis, terutama kepada aksi yang sebelumnya itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat, dan kita sama-sama mengecam tindakan tersebut. Terima kasih. Cukup ya teman-teman ya. Oke, nanti kalau mau wawancara langsung ke teman-teman saja. Bang, foto bareng ini dong. Ada satu lagi, ada tiga dugaan. Yang pertama dugaan tadi mengarah kepada merek tertentu. Yang kedua makap. Yang ketiga sebenarnya dugaannya adalah pemenang tender diduga anggota atau memiliki relasi dengan anggota kepolisian. Karena dari Google Street View yang kami dapatkan ketika kami meneliti tempat atau alamat pemenang tender, di situ ada mobil berplat polisi. Jadi tiga dugaan yang kami laporkan kepada KPK gitu. Nah, tentang terlapornya kami belum tahu namanya siapa, tapi kami itu saja yang kami laporkan gitu. Jadi di situ ada PPK-nya, ada apa-apanya, semuanya di bagiannya ada. Tentu itu ada bagian pengadaan barang dan jasa ya di kepolisian, yang bagian unit yang memang mengadakan itu sih. Itu bagian dari tugas KPK lah untuk menyelidiki. Soal dugaan makap itu tadi 26 M itu. Iya, 26 miliar Dari dua pengadaan 2022 dan 2023 yang kita gabung. 26 miliar 452 712 341. Pemenang tendernya termasuk yang sama gitu. Iya, sama PT MDC. Dan kami bersama ini setidaknya 17 lembaga ya. Ada ICW, ada LBH Pers, ada AJI, YLBHI, PSHK, ada Kontras, ada LBH Masyarakat, ada apa lagi? Remote TV, ada LBH Jakarta, Sepnet, ICJR, PBHI, PSHK, Greenpeace ya, Trend Asia. Ada 17 lembaga yang melaporkan. Terima kasih. Oke. Saya Agus dari ICW.